Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Duta TV, ayah bunda bersama seluruh keluarga yang senantiasa berupaya untuk menjadikan keluarganya semakin kokoh, tangguh, memiliki ketahanan. Tidak hanya soal hubungan interpersonal di dalam keluarga, tetapi juga bagaimana secara sosial dan tentu saja secara agama. Nah, bulan Ramadan menjadi salah satu momentum untuk memastikan kita bersama keluarga bisa mendapatkan faidah-faidah dari berpuasa, baik secara agama, sosial, dan tentu saja juga kemudian soal kesehatan. Kalau disebutkan di dalam hadis qudsi yang direwayatkan oleh Bukhari dan Ahmad, ya, di situ disebutkan bahwa puasa itu adalah kurang lebihnya, kalau dengan bahasa kita sebut sebagai ibadah yang benar-benar privat antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di dalam hadis qudsi itu artinya kurang lebih, kalau sebagian besar ibadah yang dilakukan manusia itu adalah untuknya, kata Allah bahwa ibadah itu sebagian besar untuk manusia, tetapi puasa itu adalah ibadah untuk aku, untuk Allah. Begitu di dalam hadis qudsi itu disebutkan kurang lebih seperti itu. Aku yang akan langsung membalasnya. Dan karena apa? Karena dia menahan makan dan minum hanya untuk aku. Ayah bunda, kalau dikatakan puasa itu mengandung manfaat secara agama, kemudian sosial dan juga kesehatan, tentu dari hadis qudsi tadi benar-benar bisa kita rasakan, ya. Ini adalah hubungan antara kita dengan Allah, Allah saja yang tahu, karena berpuasa itu bukan soal gerakan, tetapi soal niat. Tidak ada gerakan yang dilihat oleh orang lain yang kemudian menjadi celah untuk kita menjadi ria karena melakukan ibadah tersebut. Berpuasa itu soal niat kita dan hanya Allah yang tahu apakah kita benar-benar berpuasa yang tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi juga mengendalikan hawa nafsu kita. Oleh karena itu sekali lagi, mari kita manfaatkan kesempatan berpuasa di bulan Ramadan ini untuk semakin mengokohkan diri dan keluarga kita, memiliki ketahanan, karena kita apa? Sedang menguji diri kita dengan segala niatan-niatan baik yang ukurannya adalah bukan soal orang melihat kita baik atau tidak, tetapi semata-mata Allah yang tahu apakah puasa yang kita lakukan ini benar-benar puasa yang betul-betul baik, yang sebagaimana dianjurkan kepada kita sebagai seorang muslim. Kemudian, karena ini adalah ibadah yang bersifat privat, kita makan, minum, tentu juga akan mendapatkan manfaatnya sendiri. Lalu Allah akan memberikan balasannya yang langsung. Bisa jadi itu soal peningkatan keimanan kita, kemudian juga soal kesehatan kita. Tapi kalau dipikir-pikir ya, kalau kemudian pada saat puasa kita misalkan tidak langsung merasakan tubuh kita sehat, atau malah mungkin ada yang sakit-sakitan, satu sisi itu ada ujian, satu sisi juga adalah kesempatan untuk kita menilai sudahkah kita berupaya untuk mengatur pola makan kita. Sekaligus juga tentu tadi sudah disebutkan di awal, ini soal niat gitu. Bagaimana secara batin kita meyakini bahwa puasa ini bisa menghasilkan kesehatan buat diri kita. Kembali lagi soal puasa sebagai ibadah yang bersifat privat antara diri kita dengan Allah. Ketika kita mengupayakan untuk bangun sahur sebagai satu kesadaran bahwa sahur itu sesuatu yang disunahkan, ada keutamaan ketika kita bersahur. Tapi saat kita secara pribadi mengatur apa yang kita makan pada saat sahur, kemudian berapa jumlah minuman yang kita minum, ya, cairan yang kita minum, itu benar-benar menggambarkan hubungan yang privat ditambah dengan
kekuatan kita untuk memilih sehat. Kemudian pada saat berbuka kita dianjurkan untuk memulai dengan yang manis gitu ya. Tetapi kemudian kita secara batin meyakini bahwa ini nih kesempatan untuk kita sehat. Ketika kita memulai berbuka dengan makanan yang manis, bukan berarti kemudian juga berlebih-lebihan dengan yang manis-manis gitu ya. Sehingga target kesehatan itu menjadi berat juga untuk kita capai. Sungguh Allah sudah mengajarkan banyak hal tentang keseimbangan, tentang menempatkan segala sesuatu secara proporsional. Ada banyak ya sunnah-sunnah, fakta-fakta di sekitar kita yang mengajarkan kepada kita bagaimana untuk seimbang dan proporsional itu. Nah, sekarang saatnya hubungan yang bersifat privat antara diri kita dengan Allah ini menjadi kesempatan untuk kita mencamkan kepada diri kita. Ayo, kita yang ingin sehat, kita yang ingin mendapatkan faidah dari puasa itu. Faidah secara agama, faidah secara sosial, dan kemudian soal kesehatan. Kita yang memilih, kita yang menentukan. Kita yang memulai dan kita yang akan mendapatkan hasil dari pilihan-pilihan kita itu. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini menjadikan kita pribadi yang semakin pandai memilih mana yang baik, mana yang lebih bermanfaat, dan insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dari pilihan-pilihan soal makanan, soal kita ingin mendapatkan kesehatan. Menjadi lebih sehat dengan berpuasa, sebuah keniscayaan. Mari kita bersama-sama mencoba membuktikannya. Terima kasih, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Ayo kita ajak anak-anak, keluarga kita menjadikan kesempatan berpuasa di bulan Ramadan ini untuk jadi keluarga yang lebih sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.